Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuh alladzi ursila bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa sana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahannya, keutamaannya, kebaikannya yang sangat banyak tidak terhingga, tidak terbilang. Nikmat iman wal Islam, nikmat Alkitab wa Sunnah, nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat al-aman was salamah, nikmat al-afu wal afiyah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan berbagai nikmat lainnya yang sangat banyak tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga kita diberikan kemudahan, kekuatan dan pertolongan agar dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita pergunakan untuk sebesar-besarnya tunduk patuh beribadah kepadanya tabaraka wa ta'ala, dengan harapan Allah tambah lagi nikmat yang sangat banyak untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat dan wasiat yang pertama dan utama untuk saya dan juga untuk kita semua, mari sama-sama kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa hanya iman dan takwa yang menggerakkan kita untuk memperbanyak amal-amal saleh kepada Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari penghitungan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan juga bahwa keimanan, ketakwaan serta amal saleh itu dapat memberikan kebahagiaan untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Karena kebahagiaan itu tidak hanya sebatas materi saja,
untuk memenuhi semua hajat kehidupan kita sehari-hari, tetapi sejatinya adalah bahagia itu berada di dalam jiwa dan hati kita. Sementara jiwa dan hati itu secara fitrah adalah tunduk beribadah kepada zat yang telah menciptakannya. Dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah Jumat singkat kita siang hari ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 pilar yang utama kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan dunia hingga akhirat sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Artinya adalah bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis yang menyatakan bahwa ketiganya merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan seorang hamba, yaitu bagaimana seorang hamba mampu bermuamalah, berinteraksi dengan 3 pihak. Yang pertama adalah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Khaliqul Kaun, Rabbus Samawati Sab'a wal Ardina mislahunna wa Rabbul Arsyil Azim. Yang pertama adalah dia berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya. Takwa artinya adalah sebagaimana para ulama kita menerangkan, takwa artinya adalah imtithalu amrillahi azza wajal ala nurin minallah raja'a thawabillah wastinab ma nahallah ala nurin minallah khaufa iqabillah. Artinya takwa adalah mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut cahaya dari Allah dengan mengharapkan balasan pahala darinya. Di sisi yang lain, takwa adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menurut cahaya dari Allah karena kekhawatiran dan ketakutan terhadap azab dan siksa darinya Subhanahu wa ta'ala. Takwa merupakan pilar yang utama seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaannya, keselamatannya dunia hingga akhirat dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan keajaiban takwa itu sendiri dalam Al-Quranul Karim, takwa sebagai bekal, takwa sebagai proses, takwa sebagai hasil yang diharapkan. Takwa sebagai bekal dalam firman-Nya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sementara takwa sebagai proses, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan takwa sebagai hasil yang diharapkan adalah dalam firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum
alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa disebutkan di awal kali sebagai bekal, takwa sebagai perintah untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di hadis yang kita bahas kesempatan kali ini, di mana perintah pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa merupakan hasil yang diharapkan dari semua pelaksanaan perintah-perintah Allah dan bagaimana kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang kedua adalah wa'at bi'is sayyatal hasanata tamuha. Bagaimana seorang manusia berinteraksi terhadap dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bahwa diri ini bukan semata-mata miliknya, tapi diri ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah telah menciptakannya dengan ciptaan yang sempurna, fi ahsani taqwim. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan tidak mengetahui apa-apa. Lalu dia menjadikan untukmu pendengaran, kemudian penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi sejatinya diri kita ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa karunia yang ada pada diri kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul dijaga dengan sebaik-baiknya, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna, yang terbaik, dalam keadaan fitrah. Sebagaimana disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Bagaimana kita menodai, mengotori fitrahnya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita? Dengan berbagai kemaksiatan yang kita lakukan. Dengan berbagai kesalahan-kesalahan, pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Sehingga jiwa ini menjadi kotor. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawabkan semuanya, sementara Allah ciptakan kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka setiap kali engkau mengerjakan kesalahan, iringilah dia dengan kebaikan. Iringilah dia dengan kebaikan, dengan ketaatan. Niscaya dia akan menghapuskannya, niscaya dia akan membersihkannya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Idza aznabal mu'minu fatuktabu nuqtatun sauda fi qalbih, fa idza istaghfara sukila qalbuh, wa idza zadat, fadzalika lan fi qouli ta'ala kalla bal rana fi qulubihim." Apabila seorang mukmin berdosa, melakukan kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan, pelanggaran terhadap perintah Allah, dan juga melanggar larangan-larangan Allah, dicatat dalam hatinya satu titik hitam. Ketika dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya bersih lagi. Faiza zadat, setiap kali dia menambah kemaksiatannya, maka akan bertambah titik-titik hitam itu. Itulah yang disebut dengan ran di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Itulah titik hitam yang ada dalam hati mereka disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka setiap kali kita berbuat jelek, hendaknya kita mengiringinya dengan kebaikan. Man ja'a bil hasanati falu asyra amsalihha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali balasan kebaikan yang dia kerjakan. Sudah barang tentu yang pertama kita beristighfar, kemudian kita bertobat, kemudian kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu khawatir dengan itu. Mohon maaf, rahmat Allah Subhanahu wa taala amat luas. Kasih sayangnya mendahului kemurkaannya. Tidak perlu kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika seorang muslim, seorang mukmin, acap kali dia terjatuh dalam kesalahan, maka segera ketika itu juga hendaknya dia beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, manusia diciptakan untuk berbuat salah.
Yang namanya manusia diciptakan untuk berbuat salah. Agar apa? Agar nama-nama Allah yang mengandung rahmat, yang mengandung pengampunan, yang mengandung kasih sayang, yang mengandung kelemah lembutan, dan semua nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur, Ar-Rauf, dan seterusnya, memberikan faedahnya. Ada faedahnya, ada manfaatnya ketika Allah memberikan rahmatnya kepada si hamba, ketika Allah memberikan ampunannya kepada si hamba, ketika Allah Ta'ala memaafkan kesalahan si hamba. Maka Nabi SAW mengatakan, laula tuznibun la dhahaba bikumullah fayati biqaumin muznibin fayastaghfirunahu faghfarallah. Maka sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian tidak berbuat salah, tidak berdosa, maka Allah akan binasakan kalian semua. Dan Allah akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa. Lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Lallahu afrahu bi taubatil abdi minar rajuli fi ardin falah fadalla minhu rahilatuhu wa mazada alaih. Allah terlalu berbahagia, terlalu bergembira, lebih bergembira terhadap taubatnya seorang hamba dari seorang laki-laki yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir, lalu hilang onta dan seluruh perbekalannya. Kemudian orang itu berputus asa dengan onta dan bekalnya. Dia duduk di bawah sebuah pohon hingga tertidur pulas menunggu kematiannya. Tiba-tiba dia bangun dan semua onta serta perbekalannya ada di depannya. Dia mengatakan, alhamdulillahilladzi anta abdi wa ana rabbuk. Akhta min siddatil farah. Alhamdulillah, engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Salah, keliru berbicara disebabkan terlalu bergembira. Dan Allah lebih bergembira dari hamba tadi dengan taubatnya seorang hamba. Maka setiap kali kita terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, hendaknya bersegera untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna qarib. Sesungguhnya taubat itu hanya Allah berikan kepada orang yang mengerjakan kesalahan dengan kebodohannya, disebabkan kejahilannya, lalu dia bertobat kepada Allah dengan segera. Maka Allah pun akan berikan taubatnya kepada si hamba dengan syarat tauhidnya tidak gugur, dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilar yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Alhamdulillah, Menteri kita BUMN menyatakan slogan untuk menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Karena memang akhlak yang mulia ini menjadi salah satu misi utama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung lagi mulia. Apa akhlak yang agung lagi mulia dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Al-Qur'an. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Bagaimana menyesuaikan, menselaraskan, harmonisasi setiap perkataan perbuatannya dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, para jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya, sebagaimana terangkat oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sebaliknya ketika ditanya, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka? Beliau mengatakan,
al-famu wal faraj, mulut, lisan, dan kemaluan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah pada kita, kemudahan, kekuatan dan pertolongan untuk dapat menjaga dan menegakkan 3 pilar tadi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang saleh, menjadi individu yang saleh, yang selalu introspeksi terhadap dirinya untuk selalu berbuat baik, dan ketika dia melakukan kejelekan maka diiringi dengan kebaikan. Dan terakhir adalah mampu untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.